Selamat siang mahasiswa sekalian, silakan Anda bergabung untuk segera kita mulai perkuliahan hari ini. Baik, selamat siang saudara Muhammad Khairul Umam ya, dari Siliwangi ya. Ya, semoga kita sehat selalu ya, Mas Khairul. Baik, sambil menunggu mahasiswa yang lain gabung, saya memberikan gambaran perkuliahan hari ini ya. Jadi di perkuliahan kita hari ini kita membahas webcam. Webcam ini saya yakin mahasiswa sekalian sudah paham tentang webcam, karena di komputer itu ada webcam juga setiap Anda mengoperasikan laptop ya. Bisa juga Anda tambahkan webcam secara portable yang kita bisa pasang ke laptop atau komputer melalui sambungan USB ya. Nah, itu kita akan eksperimen, kita coba menggunakan webcam itu dan aplikasi yang sudah saya share di Siakat ya. Anda bisa mencobanya untuk diinstal. Jadi ada aplikasi, lalu inputnya webcam, nanti kita bisa bereksperimen memantau kondisi tertentu ya, kondisi benda misalkan. Jadi webcam kamera sebagai pemantau. Ya, tentunya eksperimen saya tidak menggunakan area yang jauh, tetap di sekitar meja saya. Nanti kita lihat, coba memantau di sekitar meja saya. Baik, materinya kita mulai aja sambil menunggu mahasiswa lain gabung. Anda siapkan materi yang sudah saya upload ya, bisa dibuka. Eksperimennya nanti Anda pantau atau Anda lihat dulu apa yang sudah saya contohkan ya. Baik, materinya saya lanjutkan aja. Nah, ini landasan awalnya ya. Jadi kita itu butuh pengawasan atau monitoring ya. Jadi karena tindak kejahatan atau pencurian itu dapat terjadi di mana saja, kapan saja. Nah, berarti dari kalimat ini tidak kemungkinan di sekitar rumah kita ya bisa terjadi tindak kejahatan, atau kapan saja. Kapan saja itu berarti kita harus memantaunya sepanjang waktu, atau bisa jadi 24 jam ya. Ya, karena kapan saja itu kan berarti sewaktu-waktu, tanpa kita sadari kita membutuhkan pengawasan ya.
apalagi misalkan mahasiswa sekalian ada di kantor ya, atau mungkin ada di tempat yang butuh tempat yang menyimpan barang berharga, nah itu butuh pengawasan. Nah, itu menjadi alasan ya. Jadi mengapa kita memerlukan pengawasan atau monitoring. Kemudian untuk mengatasi hal ini dipergunakanlah CCTV ya, atau closed circuit television ya. Jadi ini adalah rangkaian tertutup yang mana dia mempunyai input dan ada proses ya, biasanya DVR. Kemudian outputnya bisa jadi dalam bentuk video atau dalam bentuk file ya. Jadi outputnya itu biasanya disimpan dalam hard disk ya, atau mungkin dalam bentuk video yang hubungkan ke monitor ya, karena outputnya audio video. Untuk dapat melakukan pengawasan, jadi semuanya ini kembali ke yang pertama, untuk dapat mengawasi benda berharga kita untuk dilakukan pengawasan ya. Kalau mencegah mungkin lebih cenderung di kalimat pencegahan mungkin ya. Jadi barang berharga dipantau, dimonitoring untuk mencegah ya. Jadi karena pencurian itu bisa terjadi ya, di mana saja dan kapan saja. Kita melakukan monitoring untuk pengawasan untuk mencegah, dan ini dilakukan terus menerus ya, karena tindak kejahatan itu bisa kapan saja, maka kita harus melakukan terus menerus ya, 24 jam. Nah, tentunya kalau menggunakan perangkat alat ya, tentunya itu jauh lebih mudah karena membantu kita mengawasi. Baik, materinya saya lanjutkan lagi. Nah, ini kita masuk ke perangkat yang kita gunakan ya, webcam ya. Jadi webcam atau web kamera merupakan perangkat keras hardware yang mampu mengambil gambar atau citra dari objek yang berada di jangkauan pandang kamera webcam itu sendiri tentunya ya, secara terus menerus. Jadi dia akan memantau terus menerus kondisi yang diarahkan ya, yang di area pantaunya gitu. Kemudian selama ini webcam dimaksudkan sebagai pelengkap dalam melakukan chatting di beberapa protokol messenger dan aplikasi PC video call seperti Instant Manager, MSN Messenger ya, Skype, Windows Live, dan Yahoo Messenger ya, termasuk yang saya lakukan sehari ini. Ini kamera ini saya gunakan untuk menampilkan saya sendiri ya. Jadi ini yang sering digunakan. Nah, nanti kita pasang dua kamera, yang satu memantau benda ya, yang satunya menampilkan saya sendiri. Jadi nanti kita pasang dua kamera. Nah, untuk yang istilah yang terpasang di laptop misalkan ya, itu biasanya kan berhadapan dengan user, sehingga biasanya digunakan sebagai chatting ya, atau Skype ya, atau yang sekarang sedang saya lakukan ini. Nah, ini tentunya kita bisa menerapkan webcam yang fungsinya untuk memantau ya. Jadi kita siapkan webcam yang lain ya, jadi lebih dari satu sebagai kamera pantaunya. Berikutnya, webcam dimanfaatkan sebagai sarana penangkap citra yang akan dikirimkan kepada lawan chatting pada protokol yang sama ya. Sehingga selama melakukan chatting, user akan merasa berada dekat dengan lawan chattingnya karena dapat saling melihat ya, saling melihat lawan secara langsung ya. Seperti yang saya lakukan ini
Anda bisa melihat saya menjelaskan materi. Ini yang dimaksud dengan webcam yang sebagai media untuk berkomunikasi ya, atau saling melihat lawan secara langsung ya. Nah, ini aplikasi yang umum ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang kamera web atau kamera yang gambar penjelasannya ya. Kamera web atau webcam ya. Kamera yang gambarnya bisa dilihat melalui internet. Nah, ini yang menarik ya. Jadi bisa lewatkan jalur internet. Baik, saya lanjutkan lagi dari penjelasan ini ya. Kamera yang gambarnya bisa dilihat melalui internet. Ini berarti dimungkinkan bisa memantau dari jarak jauh ya. Atau aplikasi pemanggilan video atau video call kan biasanya seperti itu. Nah, istilah webcam diganti dengan kata lain misalkan street cam. Kalau webcam itu memperlihatkan pemandangan jalan ya, akhirnya jadi street cam. Ada juga metro cam ya, yang memperlihatkan pemandangan panorama kota dan pedesaan ya. Jadi kamera yang digunakan untuk melihat lingkungan sekitar ya. Ya, jadi kalau misalkan Anda di rumah berada di masyarakat itu biasanya ada kamera ya. Jadi kalau di tempat saya itu di RT itu ada pembagian kamera oleh Pemkot ya kemarin itu. Nah, itu metro cam yang memperlihatkan pemandangan panorama kota dan pedesaan untuk memantau lingkungan kita ya. Nah, mungkin di rumah Anda ada juga pemasangan kamera di tingkat RT ini biasanya ya. Ada juga traffic cam ya, yang digunakan untuk memantau keadaan jalannya. Ini di Semarang sudah ada itu. Jadi di Jalan Pemuda ya. Jalan Pemuda itu pokoknya di sekitar alun-alun ini itu sudah ada ini kamera pantau yang bisa kita akses sewaktu-waktu. Jadi kita bisa melihat kepadatan arus lalu lintas misalkan ya, kalau kita mau melewati area tengah kota ya. Itu untuk memantau. Jadi memantau bisa jadi memantau barang, bisa jadi memantau, kalau ini street cam ya, memantau jalan, bisa juga memantau kondisi panorama kota ya, juga bisa jadi memantau traffic atau kepadatan jalan raya. Ada juga sekarang itu weather cam ya, digunakan untuk memantau cuaca ya. Lalu waktu ramenya Gunung Merapi mau meletus itu ada volcano cam yang bisa kita pantau lewat internet. Ya, tentunya ini sesuai spesifikasi ya. Jadi kalau volcano ya tentunya kameranya harus mampu melihat jarak jauh. Jadi hal ini menunjukkan spesifikasinya itu sesuai dengan kebutuhan ya. Ya, ini digunakan untuk memantau keadaan gunung berapi. Ada juga ini webcam adalah sebuah kamera video digital yang dihubungkan dengan komputer melalui USB. Nah, ini yang akan kita eksperimenkan. Tentunya yang kita eksperimenkan ini jaraknya tidak terlalu jauh ya, tapi paling tidak bisa kita eksperimenkan ya, tergantung spesifikasi kamera yang digunakan. Kalau Anda gunakan kamera yang kemampuan jarak pandangnya jauh ya bisa ya, sesuai kebutuhan kalau ini. Baik, saya lanjutkan lagi materinya. Nah, tipe-tipe webcam ya, ada beberapa tipe, cuman kalau dikelompokkan itu sepertinya karena ada megapiksel untuk pengambilan frame per detiknya,
Nah, ini kayaknya pembagiannya itu berdasarkan kualitas gambar ya. Jadi ada 1,3 megapiksel ya. Eh, yang umumnya ya, mungkin bisa jadi lebih dari 1,3 megapiksel ya. Nah, ini jenis-jenisnya ya, ada slim 1320, mungkin ini mewakili kapasitas megapikselnya. Ini juga ini 1321, ini juga 1,3 megapiksel. Ini bisa jadi 22 AF, ini bisa jadi megapikselnya lebih besar. Jadi tipe-tipe ini biasanya mewakili kemampuan menangkap gambar ya, atau kualitas gambar yang sudah kita bahas minggu-minggu kemarin, bahwa gambar itu ada megapikselnya, ada kualitas gambar yang berdasarkan kemampuan menyimpan file ya. Jadi file gambar itu semakin besar memorinya, maka resolusinya akan semakin tinggi, dan ini dikalikan dengan berapa frame per detiknya, sehingga nanti ada hubungannya dengan kecepatan ya, rate untuk datanya, bit per secondnya itu dibutuhkan berapa bps ya, mbps, agar gambarnya tidak putus-putus. Nah, itu sudah kita bahas minggu kemarin. Nah, tentunya ini sesuai kebutuhan juga. Jadi kualitas, jarak jangkau, lalu media akses ya, kecepatan data untuk menampilkan gambar itu juga perlu dipertimbangkan ya. Ini sudah kita bahas minggu kemarin. Nah, untuk eksperimen kita hari ini saya hanya menggunakan webcam ya, webcam sederhana yang jarak jangkaunya juga tidak terlalu jauh. Tapi Anda bisa eksperimen untuk kepentingan tertentu, kamera yang mempunyai jarak yang jauh dan kualitas gambar yang lebih baik lagi. Ya, era sekarang hampir semua kamera digital atau HP ya bisa dijadikan sebagai kamera web ya. Jadi di handphone sekarang itu ada aplikasi IP webcam kalau nggak salah. Jadi kamera sudah bisa kayak seperti DVR gitu ya. Jadi dia begitu diaktifkan aplikasi tambahan itu langsung mengeluarkan IP address sama portnya. Nah, mungkin lain waktu kita eksperimenkan ya. Jadi handphone itu bisa jadi kayak DVR, jadi sebagai kamera server. Dia mengeluarkan IP addressnya sama portnya. Karena untuk bisa diakses lewat internet harus ada IP address dan portnya. Nah, itu ya. Sehingga bisa diakses lewat internet dari jarak jauh ya. Baik, saya lanjutkan lagi materinya. Ini ya, masih di webcam ya. Sebuah webcam atau web kamera yang sederhana terdiri dari sebuah lensa standar untuk menangkap sinyal gambar ya. Jadi di webcam itu kameranya ada di depan ya. Cuman ada beberapa yang berbeda. Ada yang kalau Anda lihat itu ada pengaturan fokusnya, ada juga yang enggak, atau otomatis ya, fokusnya otomatis. Jadi sebuah web kamera biasanya dilengkapi dengan software untuk mengambil gambar-gambar dari kamera digital melalui koneksi internet. Nah, untuk koneksi internet itu mungkin kita bisa eksperimen pakai handphone ya. Karena handphone begitu diaktifkan IP kamera bisa menjadi kayak DVR ya, jadi server. Dia menjadi kamera server untuk mengeluarkan data IP address dan portnya. Nah, untuk yang PC itu menggunakan software ya, software untuk mengambil gambar-gambar yang dipasang gambar-gambar dari webcam atau kamera pantau yang terpasang ya. Jadi ada software yang bisa menampilkan gambar-gambar dari kamera yang terpasang. Jadi kalau PC butuh software aplikasi ya.
kemudian ada beberapa metode penyiaran. Metode yang paling umum adalah hardware mengubah gambar ke dalam file JPEG. Nah, dari pembahasan minggu yang lalu, setiap frame per detik itu sebenarnya adalah gambar JPEG, sehingga dalam 1 detik ada 30 gambar atau 30 file JPEG. Nah, nanti 30 ini dalam 1 detik harus dikirim sejumlah 30. Nah, ini tentunya akan berhubungan erat dengan kecepatan bit per second yang kita miliki ya. Jadi kalau akses internet ya kita harus menyiapkan akses data, kecepatan data yang mencukupi ya, sehingga bit per secondnya itu harus tinggi, biasanya paling enggak mungkin 15 Mbps ya, atau kalau kita hitung satu gambar itu 1 Mbps ya, berarti paling tidak kecepatannya 30 Mbps ya, minimal itu. Karena gambar itu dalam bit per second ya, itu dalam format JPEG itu masih dalam bentuk berbeda dengan kecepatan. Kalau kecepatan itu bit per second, tapi kalau gambar itu dalam bentuk byte ya, jadi tentunya kecepatannya harus tinggi ya, sehingga kita bisa menampilkan gambar dengan baik ya. Lalu menguploadnya ke web server menggunakan file transfer protokol. Nah, ini tentunya menggunakan bantuan aplikasi ya. Jadi kalau ada aplikasinya, misalkan handphone itu ada IP kamera, itu bisa untuk mengirim gambar ya. Nah, itu ada transfer protokolnya, ada IP address-nya, ada nomor portnya, agar bisa diakses di jarak jauh melalui internet. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, frame rate mengindikasikan jumlah gambar sebuah software yang dapat diambil dan transfer dalam 1 detik ya. Untuk stream video dibutuhkan minimal 15 frame per detik. Oh, ini ada 15 frame ya. Jadi minimalnya 5 frame per detik. Kalau idealnya 30 frame per detik. Nah, ini bisa kita atur sebenarnya berapa gambar per detiknya. Nah, untuk mendapatkan frame rate yang tinggi dibutuhkan koneksi internet yang tinggi kecepatannya. Nah, ini yang tadi sudah saya singgung, rate frame atau rate data rate-nya itu harus tinggi ya, atau kecepatan bit per second-nya itu bps-nya itu harus tinggi agar gambarnya bisa ditampilkan continue. Kalau enggak nanti gambarnya putus-putus ya. Nah, ini berhubungan erat ya antara berapa frame per detik dengan kecepatan data rate yang kita gunakan ya. Kemudian sebuah web kamera tidak harus selalu terhubung dengan komputer. Ada web kamera yang memiliki software webcam dan web server built-in ya, sehingga yang diperlukan hanyalah koneksi internet ya. Kemudian web kamera seperti ini dinamakan network kamera. Nah, kita juga bisa menghindari penggunaan kabel dengan menggunakan hubungan radio, misalkan wireless ya. Sekarang kita bisa menggunakan kamera wireless ya. Dan koneksi jaringan juga menggunakan wireless. Jadi kita bisa selain kabel, kita juga bisa menggunakan hubungan radio ya. Jadi WiFi itu radio ya. Bluetooth itu juga radio. Yang berhubungan dengan wireless itu adalah radio. Ya, jadi kita bisa menghubungkan secara wireless atau menggunakan radio. Kemudian koneksi Ethernet itu LAN ya, LAN, Local Area Network, berarti pakai kabel, ataupun WiFi ya. Jadi kita bisa koneksinya ya, bisa menggunakan kabel, bisa menggunakan radio. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah aplikasi yang saya singgung tadi ya. Jadi software untuk mengambil gambar-gambar dari kamera ini
namanya apa, webcam expert ya, XP ya, webcam expert. Nah, ini sudah saya ikutkan atau masukkan dalam materi hari ini ya. Anda bisa download, Anda bisa menginstal ya. Nah, hari ini kita coba membahasnya ya, mulai dari awal instalasi ya. Coba ini saya tampilkan. Baik, ini adalah materi yang mungkin bisa Anda download ya. Karena bahasa Inggris mau saya ikutkan, belum saya translate ya. Coba ini saya perbesar. Nah, ini saya perbesar. Ya, install webcam. Ini karena nggak terlalu susah ya. Jadi saya hanya nunjukkan aja. Installing itu kan tidak terlalu susah. Intinya Anda siapkan apa namanya, filenya yang saya upload itu ya. Lalu Anda double klik gitu sudah mulai install. Ya, ini nanti ini awalan seperti ini, muncul webcam expert ya. Anda tinggal pilih agree ya. Jadi mudah sekali, tinggal dipencet agree gitu ya. Klik agree, klik tombol agree ya. To agree to webcam terms and condition for use. Intinya kita setuju aja ya. In the next window select the product you wish to install. Nah, ini sudah dicentang ya. Jadi tinggal kita pilih next gitu aja. Kemudian proses instalasinya ya, masuk ke program file untuk menginstal, dan di sini kebutuhan memorinya cukup kecil, cuma 15 MB ya. Nah, ini bisa kita install di komputer, laptop ataupun desktop ya. Nah, ini begitu selesai, lalu kita bisa launching ya. Launching itu membuka aplikasinya. Ini saya tampilkan langsung aja di bawah. Ini ya. Nah, ini tampilannya itu bisa diisi beberapa kamera ya. Bisa diisi beberapa kamera. Kita tinggal memilih kamera display block ya. Kemudian kita bisa pilih source ya. Source-nya atau sumber kameranya ada di mana. Ini salah satunya adalah connecting a new USB. Jadi bisa jadi dari USB yang mana ini hubungannya dengan webcam yang kita bahas ya. Jadi bisa dihubungkan dengan USB. Ini ya. Kita tinggal pilih source USB-nya. Nah, ini ya. Kita pilih ya, jadi ini diklik, klik kanan lalu muncul ini PCI atau USB yang kita gunakan untuk memasang webcam ya. Nah, yang pertama itu kita harus pasang USB kameranya dulu. Coba ini saya tampilkan. Nah, ini ya. Ini dari komputer saya ini ada HD webcam C525, lalu ada HP True Vision HD ya. Kalau yang HP ini yang nempel di laptop ya, jadi yang memantau wajah saya ini yang sini. Jadi ini nggak bisa saya utak-atik karena muncul di OBS aplikasi pembelajaran ini.
Yang saya bisa otak-atik yang ini, yang HD webcam C525. Nah, ini akan kita gunakan sebagai webcam kameranya, ya. Jadi setelah diinstal aplikasinya, Anda harus pasang kamera yang akan ditampilkan ya di kamera yang lain. Nah, setelah softwarenya diinstal lalu kameranya dipasang, coba. Ini saya tampilkan. Nah, ini ya. Ini kamera yang kedua ya. Jadi kalau Anda lihat ini kalau Anda lihat di sini. Nah, ini ya. Ini kameranya adalah HD webcam C525 ya. Jadi ini adalah kamera yang saya pasang di komputer saya, berbeda dengan kamera yang sedang memantau wajah saya. Jadi ada satu webcam atau satu kamera yang saya gunakan untuk webcam kamera ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini kebetulan saya gunakan untuk mantau tempat minum saya. Jadi ini bisa untuk memantau, ini anggap aja barang yang mau dipantau ya, atau kondisi yang mau dipantau ya. Ini bisa melihat pergerakan. Nah ini ya. Nah ini seolah-olah mantau kondisi tertentu di sekitar rumah kita gitu ya. Nah ini. Baik, itu ya mungkin bisa saya tampilkan untuk eksperimen kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Anda bisa bereksperimen sendiri di rumah karena softwarenya sudah saya ikutkan di bahan materi perkuliahan hari ini. Baik, saya kira itu ya Saudara Muhammad Khairul. Bila ada pertanyaan nanti kita diskusikan di grup WA ya, di Siakat sudah saya lampirkan grup WA ya. Mungkin kita bisa diskusikan kalau Anda ada pertanyaan. Baik, saya kira itu dulu. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan. Selamat siang ya. Sekian dan terima kasih.